Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengelola perilaku mengganggu. Setiap ruang kelas pasti memiliki potensi menjadi ruang kelas yang bisa dikelola dengan baik dan lancar. Kelas yang baik itu bisa menjadi kelas hebat jika gurunya memiliki keterampilan manajemen kelas yang solid dan konsisten. Nah, manajemen kelas ini merupakan sebuah keterampilan guru untuk bisa menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang kondusif dan mampu mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang baik, contohnya yaitu menghentikan tingkah laku siswa yang membuat perhatian kelas teralihkan, kemudian memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah melakukan tugasnya dengan baik, atau menetapkan norma kelompok yang harus ditaati. Menurut salah satu pakar, yaitu Sartika tahun 2014, kemampuan dan keterampilan mengelola kelas dalam proses belajar mengajar yang baik yaitu mampu menciptakan situasi yang memungkinkan anak untuk bisa belajar, sehingga hal ini merupakan titik awal dari keberhasilan dalam pengajaran. Kemudian, siswa belajar dalam suasana yang wajar, tanpa adanya tekanan, dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Keterampilan mengelola kelas ini memiliki tujuan, yaitu untuk mendorong siswa dalam mengembangkan tingkah lakunya, kemudian membantu siswa dalam menghentikan tingkah laku yang menyimpang dari tujuan pembelajaran, kemudian bisa membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif. Kemudian, yaitu tentang mengajar yang diharapkan. Seorang guru pasti memiliki visi yang jelas agar siswanya memiliki perilaku yang diharapkan. Tetapi banyak pula guru yang lupa membagikan visi tersebut kepada siswa. Guru berasumsi bahwa siswa sudah mengetahui perilaku apa yang diharapkan dan mereka memahaminya. Namun hal ini kurang tepat. Sebaiknya guru itu harus bisa meluangkan waktu untuk bisa mengajarkan atau mengarahkan bagaimana perilaku tersebut, yaitu dengan mencapai kesepakatan bersama tentang perilaku apa saja yang sesuai. Kemudian, bagaimana untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan dan membangun sistem kerja dengan aturan dan konsekuensi ruang kelas, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan siswa, kemudian berikan pujian kepada siswa atas perilaku yang sesuai, mendorong siswa untuk kerjasama secara positif, kemudian adanya hubungan timbal balik kerjasama di antara guru dan orang tua, dan perkuat perilaku kelas yang sesuai. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang yang pertama, perkuat perilaku siswa yang positif di luar kelas, yaitu bagikan pencapaian siswa tersebut dengan orang tua siswa. Manfaatkan interaksi santai seperti saat melihat orang tua dan siswa di komunitas, atau mendiskusikan perilaku positif siswa dengan orang tua ketika mereka datang ke sekolah untuk konferensi atau program. Yang kedua, mengapa siswa berperilaku tidak baik? Ada beberapa alasan mengapa siswa mungkin berperilaku tidak baik. Apakah alasannya membuat perbedaan? Seharusnya, jika Anda berharap untuk mencoba mengubah perilaku, regangkan pikiran sedikit demi sedikit dengan mencoba membayangkan berbagai alasan siswa mungkin menunjukkan perilaku di bawah ini. Cobalah dan berikan penjelasan untuk masing-masing, termasuk keadaan di luar kendali mereka. Yang pertama, tiba di sekolah terlambat. Yang kedua, tidak punya buku mereka. Yang ketiga, bicaralah saat orang lain bicara. 4. Bicaralah dengan tetangga ketika mereka harus bekerja sendiri. Tambahkan beberapa perilaku Anda sendiri, terutama yang sangat mengganggu. Lakukan latihan yang sama dengan mencoba mencari tahu setidaknya 3 penjelasan berbeda untuk masing-masing. Bandingkan alasan Anda dengan rekan Anda atau orang lain. Bisakah mereka menyarankan alasan tambahan?
Apakah alasan membuat perbedaan? Apakah siswa harus dihukum atau tidak? Yang ketiga ada perilaku siswa seringkali mencerminkan norma budaya. Yang pertama ada kegiatan observasi. Pikirkan tentang perilaku dan perilaku yang tidak pantas dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya sekadar ruang kelas. Usahakan untuk mengamati dan tidak melihat apa yang Anda lihat di berbagai lokasi, di komunitas secara umum, di jalan, di pasar, tempat orang berkumpul, dalam lingkungan keluarga, dan dalam pertemuan informal dan formal orang dewasa. Perhatikan apa yang Anda amati tentang hal-hal berikut. Yang pertama, apa yang tampak menjadi norma perilaku di sekitar berpartisipasi, bergiliran, mendengarkan orang lain sendirian atau dengan orang lain, interaksi orang dewasa atau anak. Yang kedua, perilaku apa yang tampaknya tidak pantas dan bagaimana tanggapan orang lain. Ketiga, apakah Anda melihat pola? Yang keempat, apakah Anda mengamati perilaku yang tampaknya dapat diterima di sini tidak akan terjadi di Amerika Serikat? Yang kelima, sebaliknya, apakah Anda mengamati perilaku yang tidak dapat diterima di sini yang akan baik-baik saja di Amerika Serikat? Yang kedua ada aktivitas think, fire, share, yaitu diskusikan dengan pengamatan Anda dengan rekan Anda atau orang lain di komunitas Anda. Anda juga dapat melakukan percakapan yang menarik dengan kaum muda. Beberapa konsep untuk dijelajahi. Yang pertama ada rasa bersalah dengan rasa malu. Ketika Anda melakukan yang tidak pantas, apakah Anda merasa bersalah karena Anda lebih tahu dan bertanggung jawab atas diri Anda sendiri, atau apakah Anda merasa malu karena telah mengecewakan orang lain? Ini adalah orientasi yang berbeda dan terkait dengan budaya, konteks rendah dan tinggi. Yang kedua, isolasi. Apakah Anda terisolasi? Waktu istirahat untuk anak-anak didasarkan untuk masa muda sebagai konsekuensi atas perilaku yang tidak pantas. Pisahkan satu dari teman dan keluarga untuk suatu periode adalah teknik disipliner. Biasa digunakan di beberapa budaya. Di tempat lain itu bisa dipertimbangkan kerja karena merusak hubungan yang dianggap penting merupakan kepentingan utama. Yang ketiga, penghinaan publik. Yang keempat, apakah Anda ingat pernah didisiplinkan di depan orang lain, atau apakah Anda lebih mungkin diberitahu temui saya setelah kelas atau setelah makan malam? Penghinaan di depan umum dapat dianggap merusak harga diri seseorang atau menyebabkan kehilangan muka atau mempermalukan keluarga. Kelima, pilihan, konsekuensi atau hukuman. Apakah Anda pernah diberi pilihan seperti apakah Anda ingin ketinggalan menonton bioskop malam ini atau melewatkan pertandingan Anda pada hari Sabtu untuk menulis makalah yang tidak Anda selesaikan tepat waktu? Memberi orang lain pilihan, konsekuensi atas perilaku tidak pantas, mereka mungkin baik-baik saja di beberapa budaya dan dapat diterima dan tidak dapat diterima di budaya lain. Menawarkan pilihan dapat dilihat sebagai menghilangkan otoritas orang dewasa. Ini adalah contoh masalah terkait nilai yang dapat mempengaruhi tindakan disipliner yang dianggap tepat. Lihat apa yang Anda dapat temukan tentang jenis masalah ini di negara tuan rumah Anda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menerapkan disiplin. Meningkatkan disiplin bagi siswa merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena siswa harus memiliki sifat yang disiplin di sekolah maupun di luar sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk mencari ilmu atau mengemban pengetahuan. Satu, ada aktivitas think, fire, share.
Aktivitas think pair share atau berpikir berpasangan merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang direncanakan untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Jadi di sini siswa satu dengan siswa lainnya harus berinteraksi dengan baik. Jika dalam ada satu diskusi, siswa satu tidak berbeda pendapat, maka si siswa itu harus mengajukan apa pendapatnya. Nah, yang kedua ada hukuman atau konsekuensi. Hukuman terdapat dari apa yang dia kesalahannya. Konsekuensi juga apa yang dia lakukan, maka konsekuensinya harus begini. Nah, selanjutnya ada tiket perilaku. Yang keempat ada ide disiplin. Guru yang kompeten menggunakan berbagai alat disiplin karena siswa mempunyai gaya belajarnya masing-masing. Jadi di sini guru harus menyiapkan media pembelajaran supaya si siswa tersebut tidak merasa bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayo Gaswara. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah teman saya sampaikan. Ide-ide pendisiplinan yang biasanya bekerja. Pertama, pasang wajah bisnismu. Diamlah setidaknya 10 detik, kecuali ada bahaya besar berupa cedera fisik bagi siswa atau orang lain. Dan lihat siswa yang nakal itu. Hal ini dapat memberimu waktu berpikir dan mendapatkan perhatian siswa. Lalu berbicara dengan lembut dan lambat. Periksa untuk memastikan siswa mengetahui perilaku yang tidak kamu sukai. Apa yang kamu lakukan? Jika siswa berkata tidak ada atau mulai menyalahkan orang lain, tanyakan pertanyaan lanjutan. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Tanyakan apa dan kenapa. Simpan pertanyaan kenapa untuk ketika kamu dan siswa memiliki banyak waktu untuk mengeksplorasi permasalahannya. Ketika siswa memprotes tentang konsekuensi dari melanggar peraturan, jawablah, kau memilih untuk melanggar peraturan. Untuk mencegah eskalasi ketika siswa marah atau tidak sopan, jawab dengan komentar netral. Itu pilihanmu, atau aku akan mengingatmu. Potong siswa jika dia terus bertingkah atau berdebat. Waktu diskusi sudah selesai. Atau kita bisa membicarakan tentang ini. Sebutkan waktu dan tempatnya. Tapi sekarang ceritakan pada siswa apa yang harus mereka lakukan. Gunakan pesan saya. Ketika kau saya merasa tidak dihargai. Hal ini diadaptasi dari Peace Corps Bulgaria pada buku yang berjudul Classroom Management Manual. Seringkali yang dibutuhkan untuk menghilangkan perilaku yang tidak diharapkan sejak awal hanyalah dibutuhkan kata atau tindakan sederhana, tampilan yang tegas, atau saya memanggilnya wajah guru. Sebuah kata disampaikan pada siswa tertentu, grup, atau seluruh kelas, atau bahkan sedikit sentuhan pada pundak agar memberitahu siswa bahwa yang kau lakukan adalah memperhatikan apa yang mereka lakukan. Ini sama ya menurut Peace Corps atau Jordan. Selanjutnya, gagasan sekolah dasar, yaitu rencana pendisiplinan 1, 2, 3. Berikan peringatan 1 jari, peringatan 2 jari, kemudian peringatan 3 jari. Setelah 3, siswa mendapatkan konsekuensi atau hukuman yang sesuai. Untuk menyediakan gambaran materi ini dan untuk membantu siswa menanggung lebih banyak tanggung jawab, buat potongan kardus sebesar lampu merah dan bungkus dengan nama siswa tertulis di atasnya. Ketika siswa menerima 1 peringatan, dia menempel clothespin pada lampu hijau, 2 pada lampu kuning, dan 3 pada lampu merah, dan pindahkan pada tempat time out ketika ia menyelesaikan hukumannya. Ia menghapus clothespinnya dan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kegiatan relawan mitra. Bagaimana sih menangani? Baca situasi disiplin dan tulis tindakan sugestinya. Diskusikan dengan mitramu. Tindakan mana yang mungkin bekerja dengan baik, memberikan sekolah fasilitas fisik, usia siswa, kepribadian guru, budaya daerah, dan mengingat untuk memperlakukan siswa dengan hormat. Jika situasi sampel bukan masalah bagimu,
Tulis beberapa contoh perilaku siswa yang menghalangimu dan lakukan percobaan yang sama. Selanjutnya, ada tabel pertama, situasi pendisiplinan atau insiden kritis. Sini ada saran tindakan dari mitra dan saran tindakan dari guru relawan. Tabel situasi pertama, 2 siswa duduk bersama dan bertukar catatan selama pembelajaran. Mereka tidak menunggu perhatian siswa lain, namun saat yang sama mereka tidak mendengarkan guru. Selanjutnya, ketika kamu menulis di papan tulis, seorang siswa melempar potongan kapur padamu dan mengenai kepalamu. Dari sudut matamu, kamu melihat siapa yang melakukannya. Ketika kamu berbalik, sudah jelas bagimu bahwa semua siswa melihat apa yang terjadi dan siapa yang melakukannya. Selanjutnya, sebagian siswa tidak menulis di buku tulis mereka seperti yang kamu minta. Lalu kamu juga bisa menambahkan tambahan lain di sekolah kamu. Selanjutnya, pertimbangkan untuk berbagai jenis hukuman yang berbeda. Tabel dari halaman berikut mengandung hukuman khas di sekolah dari berbagai kebudayaan. Beberapa mungkin tidak digunakan di tempat mengajar, untuk perasaan kepentingan budaya, dan kamu mungkin menemukan beberapa di antaranya diterima di sekolah. Meskipun hal tersebut tidak bisa atau tidak digunakan, bacalah 2 hukum yang pertama. Kenapa guru bisa menggunakannya, dan kenapa hal tersebut tidak natural atau tidak efektif. Lalu tambahkan observasi pribadimu. Lalu lanjutkan untuk seluruh tabel. Isi informasi dan penggunaan diaplikasikannya. Kamu mungkin melihat beberapa informasi digunakan dan tidak dapat memiliki rasionalitasnya. Bicarakan dengan teman pilihanmu untuk memahami sudut pandang mereka. Pertama ada hukuman, yaitu dengan mengeluarkan siswa dari kelas. Pertimbangannya, karena kenapa guru harus menggunakan ini? Karena untuk memberikan gangguan di kelas. Lalu, kenapa ini tidak natural dan mungkin tidak efektif? Bisa saja siswa memang menggunakannya lalu siswa melewatkan pembelajaran. Hukuman selanjutnya yaitu berdiri di lingkup kelas atau time out. Kenapa guru harus menggunakan ini? Yaitu untuk memperlakukan siswa. Lalu, kenapa ini tidak natural dan mungkin tidak efektif? Siswa melewatkan pembelajaran dan bisa jadi tidak dapat diterima secara budaya untuk mengisolasi siswa. Selanjutnya ada berbagai kasus lain yang bisa kamu tulis sendiri. Pertama ada menulis garis atau menyalin garis lagi dan lagi. Lalu tidak boleh masuk atau melarang siswa masuk ke dalam kelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara Galih. Untuk hukuman selanjutnya yaitu hukuman penahanan setelah sekolah. Nah, untuk hukuman ini juga guru harus mempertanyakan gitu, kenapa guru harus menggunakan hukuman ini dan kenapa hukuman ini dianggap tidak wajar dan mungkin tidak efektif. Selanjutnya yaitu hukuman kerja manual. Sama seperti hukuman yang lainnya ya, guru juga harus mempertanyakan kenapa hukuman ini harus digunakan dan mungkin kenapa juga hukuman ini tidak wajar atau mungkin tidak efektif. Nah, hukuman selanjutnya juga itu ada hukuman fisik. Di antaranya yaitu hukuman fisik itu ada angkat tangan di atas kepala, berlutut, berdiri tegak, push up, lari putaran atau cambuk dan pemukulan. Nah, untuk hukuman fisik tersendiri juga sama ya, guru harus mempertanyakan kenapa guru harus menggunakan hukuman ini dan bila tidak mungkin kenapa hukuman ini dianggap tidak wajar atau mungkin tidak efektif. Nah, untuk hukuman selanjutnya yaitu ada hukuman kopral. Hukuman kopral juga sama seperti hukuman fisik ya. Hukuman kopral merupakan sebuah pendekatan disiplin yang tidak dapat diterima oleh masyarakat orang Amerika. Dan sebagai guru relawan yang paling banyak masalah tentang disiplin. Nah, sayangnya tidak ada solusi cepat dan mudah untuk masalah ini. Tapi ada tindakan aksi relawan yang mungkin bisa membantu membasmi hukuman fisik seiring dengan berjalannya waktu. Nah, meskipun dampak negatif dari hukuman fisik banyak dan terdokumentasi dengan baik,
Praktik ini berlanjut karena dianggap sebagai tradisi. Itu seringkali memiliki dukungan orang tua dan guru mungkin tidak memiliki keterampilan disiplin alternatif yang efektif. Nah, ada satu kata-kata bijak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita, yaitu bukankah itu masalah atau perilaku yang perlu kita serang, bukan anaknya. Seperti itu. Nah, untuk dampak atau efek negatif dari hukuman fisik tersendiri, yaitu yang pertama, menjadi model untuk memecahkan masalah melalui kekerasan. Nah, untuk generasi selanjutnya juga mungkin mereka akan menjadikan hukuman fisik itu sebagai yang tadi sudah dijelaskan ya, sebagai tradisi. Nah, yang kedua itu ada hubungan antara guru dan murid mungkin nanti akan tidak baik gitu, tidak harmonis. Nah, yang ketiga itu ada mempengaruhi kesejahteraan fisik, mental, dan emosi seorang anak. Nah, di balik hukuman fisik tersendiri mungkin seorang anak tersebut akan mengalami gangguan mental. Nah, selanjutnya yaitu merusak harga diri siswa, karena dengan hukuman fisik ya mau tidak mau siswa itu turun harga dirinya ya, karena kebanyakan guru memberikan hukuman itu di depan semua siswa yang lain gitu. Selanjutnya itu menyebabkan siswa merasa malu. Nah, mungkin karena tadi ya merusak harga diri siswa, jadi siswa tersebut akan merasa malu jika bertemu dengan temannya, karena dia merasa bahwa dirinya sudah mendapatkan hukuman gitu, jadi dia akan merasa malu terhadap temannya. Selanjutnya yaitu menyebabkan cedera siswa. Nah, jika hukuman fisik ini terlalu berlebihan, bisa jadi siswa yang kita hukum itu mengalami cedera gitu, dikarenakan hukuman yang kita berikan terlalu berat. Nah, selanjutnya yaitu mendorong pembelajaran pasif dan ketidaksopanan. Dan selanjutnya yaitu menciptakan perasaan takut terhadap antara guru dan siswa gitu. Jadi nanti si siswa akan merasa segan kepada gurunya. Nah, untuk itu selanjutnya yaitu apa sih yang harus dilakukan oleh para relawan? Nah, umumnya strategi guru sukarela telah menemukan yang paling bermanfaat dan dalam menangani masalah hukuman fisik, yaitu untuk membangun kapasitas guru lokal dan administrator untuk menggunakan pendekatan disiplin yang lainnya. Pembangunan kapasitas ini dapat dicapai melalui diskusi satu-satu dengan para pendidik, memodelkan pendekatan disiplin yang efektif, alternatif di kelas mini, dan bekerja dengan masyarakat untuk mengubah sikap. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya yaitu panduan untuk guru mengenai hukuman fisik. Ada 3 hal yang dapat Anda lakukan mengenai hukuman fisik ini. Yang pertama, reaksi Anda sendiri terhadap hukuman fisik itu gimana dan apa yang Anda lakukan jika Anda melakukan hukuman fisik tersebut. Yang kedua, yaitu alternatif dengan guru mitra atau orang lain yang reseptif. Yang ketiga, konvensi dengan PBB mengenai hak-hak anak itu bagaimana. Nah, adapun 4 hal yang dapat Anda lakukan juga mengenai hukuman fisik ini. Yang pertama, tetapkan teladan positif di sekolah dengan menggambarkan prosedur disiplin yang baik. Yang kedua, bekerja sama dengan kepala sekolah tentang bagaimana mereka mengatur nada untuk disiplin, rasa hormat, dan standar pendidikan untuk sekolah mereka. Yang ketiga, meminta dan mengadakan kursus penyegaran tentang alternatif untuk hukuman fisik. Yang keempat, yaitu undang profesional nasional seperti psikolog, pengacara, dan pembela hak asasi manusia untuk memfasilitasi lokakarya tentang subjek sensitif ini gitu. Karena emang hukuman fisik ini tuh sangat sensitif ya, terdapat pro kontra di antara guru-guru dan orang tua gitu. Ada 2 hal yang sebaiknya tidak Anda lakukan. Yang pertama, jangan merendahkan guru atau kepala sekolah tentang hukuman fisik. Yang kedua,
Jangan mengancam guru atau kepala sekolah dengan melaporkan mereka ke kementerian atau pejabat lokal. Jika ada guru atau kepala sekolah yang melakukan hukuman fisik, jangan Anda melaporkan hal tersebut kepada kementerian atau pejabat lokal, karena seorang guru pun melakukan itu pasti ada alasannya. Selanjutnya ada kegiatan untuk mempromosikan kegiatan disiplin alternatif hukuman non-korporal. Yang pertama, membutuhkan kredibilitas dan hubungan profesional yang baik dengan administrator sekolah. Yang kedua, yakinkan stakeholder sekolah. Yang ketiga, periksa kembali dalam sebulan apa yang terjadi. Yang keempat, yaitu menentukan apakah siswa dapat diberi hukuman fisik atau tidak. Jika dapat diberikan hukuman fisik, ya lakukan jika perlu, dan jika tidak, ya tidak usah gitu. Anak akan belajar sesuai dengan apa yang dia hidup. Jika seorang anak belajar dengan baik, maka dia akan belajar dan mencoba menjadi yang terbaik. Jika dia belajar menghina, dia belajar dengan pujian. Jika seorang anak hidup dengan permusuhan, dia belajar dengan menghargai. Jika dia belajar bertarung, dia belajar hidup dengan adil. Jika seorang anak belajar dengan ejekan, dia belajar dengan keadilan. Jika dia hidup dengan keamanan, dia belajar menjadi pemalu. Jika dia hidup dengan malu, dia belajar untuk memiliki iman. Jika dia hidup dengan persetujuan, dia belajar dengan merasa bersalah. Jika seorang anak hidup dengan toleransi, dia belajar menyukai dirinya sendiri. Jika seorang anak hidup dengan penerimaan dan persahabatan, dia belajar bersabar. Jika seorang anak hidup dengan dorongan, dia akan belajar dengan menentukan cinta dunia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.